Ketika lagu-lagu Padi selalu mengeluarkan aura romantis karena Piu, sang gitaris yang banyak menyumbangkan lagu untuk album-album Padi, ternyata adalah pribadi yang sangat romantis. Tengok saja acara pemberkatan Piu dan sang kekasih Florecita yang dilangsungkan tanggal 17 September lalu di Tirta Uluwatu, Bali. Nuansa serba putih melingkupi suasana pemberkatan nikah. Kedua mempelai pun serasi mengenakan busana pengantin serba putih. Sentuhan romantis juga terasa pada resepsi pernikahan yang dilangsungkan. Benernya baru sekali, Pak. Jadi bangun pagi nggak susah dibanguninnya. Ayo kita mau naik kereta ke Ancol. Udah langsung. Biasa kan pakai proses-proses malam-malam dulu bangun tidurnya ini nggak cepet. Pengen nyobain anak-anak biar tahu rasanya naik kereta gitu. Kereta wisata ini memang dibuat senyaman mungkin buat keluarga. Tak ada penumpang yang berjejal-jejalan, tak ada wajah-wajah sangar para pencopet. Yang ada adalah wajah-wajah lucu para badut yang tentu tidak menakutkan bagi anak-anak. Dan yang terpenting, tak ada kemacetan di jalan. Asal keretanya seperti ini gitu kalau untuk keluarga. Kalau kereta yang umpuk-umpukan ya kita yang mendingan naik mobil gitu. Tapi baru kali ini naik kereta. Rasanya enak, ternyata adem juga ya di dalam kereta. Lagian ini kan BBM lagi naik, jadi lebih menghemat pakai kereta. Biasanya kan pakai mobil. Sangat menyenangkan buat pembelajaran anak-anak. Jadi dia ngerti, oh ini toh kereta api. Kan biasanya cuma tahu di TV atau di film-film di gambar. Sekarang dia bisa ngerasain sendiri. Iya, sebagai alternatif penghematan BBM salah satunya adalah memperbanyak kereta-kereta untuk masyarakat. Bisa jadi alternatif pilihan berlibur yang seru naik kereta. Karena sekarang kan kalau naik mobil BBM naik, Bu. naik. Toh, jadi salah satu alternatif yang akan menjadi pilihan kita lah nanti untuk berlibur sama anak-anak. Perjalanan dari Depok menuju stasiun Juanda hanya memakan waktu tak lebih dari setengah jam saja. Bandingkan dengan perjalanan lewat darat yang bisa memakan waktu berjam-jam. Begitu kereta tiba di stasiun Juanda, segera digelar acara pemotongan pita pertanda kereta wisata jurusan Bogor Ancol resmi diluncurkan. Ada pula suguhan drum band yang digelar di depan stasiun Juanda. Rombongan Gusti Randa dan kawan-kawan segera melanjutkan perjalanan menuju Ancol menggunakan bus yang sudah tersedia. Pemirsa, ternyata kita tidak perlu menunggu usia tua untuk mau menolong dan membantu sesama. Meski usianya masih remaja, Cantika Putri Bungsu dari Minati Atmanegara sudah mengadakan aksi amal untuk membantu teman-temannya yang anak-anak yatim. Dan tidak perlu juga menunggu usia tua untuk menggelar pernikahan. Piu Padi baru saja menikah dan Piu masih hutang menggelar resepsi pernikahannya. Apa kabar Piu? Kita akan segera menyapanya setelah kita menyapa terlebih dahulu Cantika dan aksi amalnya. Beberapa minggu sebelum puasa, masyarakat Muslim Indonesia selalu melakukan beberapa persiapan. Seperti misalnya nyekar ke makam keluarga atau bersilaturahmi ke saudara-saudara dan kerabat dekat. Bagi Minati Atmanegara dan keluarga memberi uluran tangan bagi anak-anak yatim piatu serta berkumpul bersama mereka. Sudah menjadi kebiasaan rutin Minati dan keluarga dalam menyambut bulan puasa. Hari ini kita kumpul bersama keluarga besar dan juga kebetulan ngundang anak-anak yatim ada 2 yayasan, ada yang berasal dari daerah Kalibata dan juga dari Bogor. Kita berkumpul bersama menjelang bulan suci Ramadan, berbagi sesama, Cantika menghibur teman-temannya yang anak yatim. Tujuannya yang pertama, kayak kalau misalnya ada satu kesempatan, apalagi sekarang waktunya tepat banget, sebelum masuk bulan puasa, pengen menghibur teman-teman, berbagi sama teman-teman dari yatim piatu, sekalian syukuran album terbaru Cantika. Di keluarga, orang yang paling sibuk menyiapkan segala sesuatu menjelang puasa biasanya adalah ibu. Selain mengatur keuangan agar pengeluaran tidak membludak, persiapan apa lagi yang dilakukan Minati? Persiapan sih untuk keluarga nggak terlalu detail ya, justru saya, memperhatikan biasanya yang saya fokuskan belanja-belanja untuk orang-orang yang banyak sekali membantu selama setahun ini. Jadi pembantu-pembantu rumah tangga, karyawan-karyawan,
mungkin ada tukang-tukang yang membantu membenarkan rumah, ya belanja-belanja baju muslimnya, belanja-belanja kue kering buat mereka, seperti itu ya. Di sela-sela kesibukan saya biasanya masih ada waktu kosong, itu saya pergunakan untuk belanja untuk keperluan, lebaran mereka. Pantas saja jika lagu-lagu Padi selalu mengeluarkan aura romantis, karena Piu, sang gitaris yang banyak menyumbangkan lagu untuk album-album Padi, ternyata adalah pribadi yang sangat romantis. Tengok saja acara pemberkatan Piu dan sang kekasih Florecita yang dilangsungkan tanggal 17 September lalu di Tirta Uluwatu, Bali. Nuansa serba putih melingkupi suasana pemberkatan nikah. Kedua mempelai pun serasi mengenakan busana pengantin serba putih. Sentuhan romantis juga terasa pada resepsi pernikahan yang dilangsungkan di Hotel Dharma Wangsa malam Minggu kemarin. Layaknya Raja dan Ratu sehari, Piu dan Florecita menikmati momen bahagia tersebut seolah tidak terganggu dengan pertanyaan wartawan mengenai pemberkatan nikah yang dimajukan dari hari sebenarnya. Sebenarnya rencana resepsi mau kita laksanakan tanggal 1 Oktober memang udah lama sekali. Dan karena pendeta yang kita kita rencana mau memberkati kita kebetulan aja lagi pergi ke Amerika, jadi kita terpaksa harus memindah tanggal, dan ternyata tanggal 17 September itu adalah tanggal yang pas buat kita untuk melangsungkan pernikahan di Bali, dan semua udah berlangsung dengan baik dan lancar. Secara agama dan negara sudah syah, dan pada malam hari ini kita hanya mengundang teman-teman dan keluarga yang pada prinsipnya kita mohon doa restu dari semua teman, saudara, orang tua, dan segala handai taulan. Hidup baru sudah menanti Piu dan Flo. Sobat Piu pun memberikan dukungannya. Saya pikir ini pasangan yang serasi ya, Piu dan Flo. Sekali lagi saya bilang selamat datang, welcome to the club. Di band Keluarga Padi, dan mudah-mudahan bahagia untuk selamanya. Resepsi pernikahan yang meriah memang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjalankan serta mengisi pernikahan tersebut dengan kesetiaan. Gospot akan segera kembali. Pemirsa, ajang Festival Film Asia Pasifik yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia baru saja berakhir. Dan tampaknya kita patut mengacungi 2 jempol kepada Dian Sastrowardo yang berhasil menyabet sebuah penghargaan. Penghargaan apakah yang didapatkan oleh Dian, dan bagaimana juga dengan nasib 3 film Indonesia yang dinominasikan untuk meraih penghargaan? Pemirsa, demikian inilah liputannya. Ketika beberapa waktu lalu Dian Sastrowardoyo kami temui saat akan terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengikuti Festival Film Asia Pasifik ke-50, Dian mungkin tidak pernah menyangka bahwa ia akan dianugerahi penghargaan spesial sebagai aktris pendatang baru terbaik. Maklum waktu itu Dian hanya berkeinginan simpel, film Ungu Violet yang dibintanginya itu dapat semakin mendongkrak nama Indonesia di mata internasional. Jadi mudah-mudahan aja kita filmnya bisa bisa mewakili perfilman Indonesia. Jadi jangan sampai bikin malu lah gitu. Nyatanya akting Dian memang berhasil membuahkan sebuah penghargaan spesial, yakni sebagai aktris pendatang baru terbaik versi Festival Film Asia Pasifik. Prestasi yang tentunya membanggakan bagi Dian, dan tentunya sebuah berkah di bulan Ramadan yang datang lebih awal. Jadi lumayan berkah juga kali, insya Allah nih mau bulan Ramadan nih. Jadi kan di bulan Rajab mudah-mudahan dapat rezeki lah membawa nama baik Indonesia. Ya bersyukur dulu pertama-tama, dan juga mengucapkan terima kasih buat semua pihak-pihak seperti kru-kru dan semua anggota-anggota pembuatan film ini yang udah bekerja sama menjadi satu tim mewujudkan film ini bisa terjadi dan sampai bisa dihargai di satu kancah yang udah nggak cuma di Indonesia aja gitu, nggak cuma di negeri kita ya. Alhamdulillah kalau misalnya film Indonesia jadi sekarang sudah benar-benar bisa bersaing dengan saingan ketat dengan film di luar. Sejumlah film dengan berbagai karakter peran telah dijajal oleh Dian. Ia pun sudah tidak sabaran agar pecinta sinetron Indonesia dapat melihat aktingnya dalam sebuah sinetron. Di sinetron perdananya itu seolah-olah Dian ingin membuktikan
bahwa sosoknya yang kelewat dicap sebagai aktris spesialisasi film akan sirna. Soalnya ini juga skripnya beda, soalnya gue juga belum pernah ngeliat skrip tontonan drama seri film yang sebagus ini sebenarnya. Jadi bener-bener skrip ini bener-bener membuat gue jatuh cinta dan membuat gue pengen main untuk TV juga. Lebih ke arah drama seri sebenarnya, jadi tuh kita mau